Pada sintaks PBL yang pertama, yaitu orientasi siswa pada masalah. Pada sintaks PBL yang pertama ini, siswa diberikan pertanyaan pemantik, kemudian siswa menjawabnya. Di pagi hari yang cerah, Pak Guru menjelaskan pelajaran IPA tentang cuaca. Raffi dan Sari duduk di bangku depan, mendengarkan sambil sesekali mencatat poin-poinnya. Jadi anak-anak, cuaca itu dapat berubah-ubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Siapa yang bisa kasih contoh cuaca hari ini? Pak, mau tanya, sebenarnya arti cuaca itu apa sih, Pak? Cuaca adalah keadaan suhu udara di sekitar kita pada waktu tertentu. Pak, tadi pas ke sekolah, cuacanya mendung banget, kayak mau hujan. Iya Pak, padahal kemarin panas banget. Kenapa ya cuaca bisa berubah cepat gitu Pak? Pada sintaks PBL yang kedua, yaitu mengorganisir siswa untuk belajar. Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang cuaca. Bagus pertanyaannya, Sari. Cuaca bisa berubah karena ada beberapa faktor, seperti suhu, angin, dan kelembapan. Nah, coba pikirkan gimana cara kita menghadapi dan menyiapkan perubahan cuaca. Mungkin harus selalu bawa payung kalau musim hujan? Betul, itu salah satu cara. Nah, besok kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana cuaca mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, mari kita lanjutkan pelajaran ya. Sepulang sekolah, Raffi dan Sari duduk di salah satu kafe dekat sekolah. Sementara, cuaca di luar mulai terlihat mendung. Lah, mendung lagi. Tadi kan di sekolah juga mendung, tapi nggak jadi hujan. Iya ya, aku tadi sempat nanya ke Pak Guru soal cuaca berubah-ubah. Tapi kayaknya kita harus cari tahu lebih lanjut deh. Kalau kata Pak Guru tadi, ada faktor kayak suhu sama angin yang bikin cuaca berubah. Tapi kita belum tahu sih, kenapa cuaca bisa berubah cepat banget dari pagi ke siang. Aku juga penasaran deh. Apa cuma suhu dan angin aja? Atau ada yang lain? Kita cari tahu yuk. Tapi sebelum itu, semoga aja nggak hujan sih. Ntar susah pulang kalau kejebak hujan. Bener juga. Kalau hujan gede terus banjir gimana ya kita bisa pulang? Makanya besok kita tanya Pak Guru lagi aja ya. Sepulang dari kafe, Raffi dan Sari duduk di halte menunggu bus pulang. Tapi, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Yah, akhirnya hujan juga. Padahal tadi kita di kafe udah mendung dari siang. Kayak yang Pak Guru bilang, kalau udah mendung lama, itu tandanya ada uap air di udara yang naik ke awan. Kalau udah penuh, baru deh jatuh deh jadi hujan. Terus, kita harus siap-siap payung tiap hari dong. Apalagi musim hujan. Iya, tapi kenapa ya cuaca kayak gini bisa bikin banjir? Kayak kemarin di TV, ada daerah yang kebanjiran gara-gara hujan terus-terusan. Itu sih kayak yang Pak Guru bilang, kalau air hujan gak bisa terserap ke tanah, akhirnya jadi banjir deh. Makanya kita harus jaga lingkungan, biar airnya bisa ngalir ke tempat yang benar. Oh, pantesan. Berarti bukan cuma soal payung aja ya. Kita juga harus mikirin gimana caranya biar lingkungan kita bisa tahan sama perubahan cuaca ekstrim. Bener, cuaca itu ngaruh banget ke kehidupan kita. Besok kita tanya Pak Guru lagi deh, soal cara biar cuaca nggak bikin masalah besar. Setuju. Tapi sekarang kita tunggu aja busnya sambil berdoa, semoga nggak banjir. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pelajaran. Raffi dan Sari duduk di kelas bersama Pak Guru melanjutkan diskusi tentang cuaca. Jadi anak-anak, kemarin kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Pada sintaks PBL yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individual. Di sini, guru membantu siswa dalam menjawab pertanyaan. Kak, saya penasaran gimana proses terjadinya hujan? Pada sintaks PBL yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, guru menyajikan dan mengaitkan permasalahan secara konkret dengan dunia nyata. Wah, pertanyaan yang bagus, Raffi. Jadi, proses terjadinya hujan itu karena panas matahari. Matahari adalah sumber energi yang telah menerangi permukaan bumi.
efek panas matahari juga menjadi awal mula terjadinya hujan tersebut. Panas matahari dapat menyebabkan air laut menguap ke udara, baik itu dari laut, sungai, ataupun air danau, serta juga air dari kandungan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Suhu udara memegang peranan penting dalam proses kondensasi, yaitu pemadatan uap air, dan kemudian akan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi dan akan membuatnya memadat dan menjadi awan. Yang ketiga, awan kecil menjadi besar karena hembusan angin. Adanya hembusan angin kemudian dapat membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan awan-awan kecil kemudian akan menyatu sehingga terbentuklah sebuah awan yang lebih besar. Setelah awan besar bergerak ke langit, maupun tepat dengan suhu lebih rendah dan warnanya menjadi semakin kelabu. Proses selanjutnya yaitu hujan pun turun. Setelah awan semakin kelabu, kemudian titik-titik air menjadi semakin berat. Akibatnya titik-titik air yang tidak terbendung lagi dan juga akan membuat butir-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Oh, jadi begitu ya, Pak? Berarti karena ada uap air, Pak. Itu karena awan penuh dengan uap air yang kemudian jatuh sebelum hujan. Kalau terus terjadi, memang bisa menyebabkan genangan atau banjir. Nah, ada ide bagaimana menghadapi kondisi seperti itu? Kalau sudah tahu bakal hujan, mending kita selalu siapin payung atau jas hujan ya, Pak. Dan pada sintaks terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan guru memberikan kesimpulan. Betul sekali, Sari. Penting untuk mengenali cuaca supaya kalian selalu siap. Oke Pak, jadi kita harus lebih peka sama perubahan cuaca ya? Tepat sekali, Raffi. Sekarang, mari kita lanjutkan pelajaran tentang jenis-jenis cuaca. Cuaca ada beberapa jenis, seperti hujan, panas, cerah, mendung, kabut, dan kemarau. Pak, kalau cuacanya hujan, manfaatnya apa Pak? Kalau musim hujan, tanaman tersilam oleh air hujan, yang nantinya dapat membuat tanaman di sekitar kita tidak kekurangan air. Nah, kalau untuk kita, musim hujan dapat digunakan untuk tidur siang. Kan enak ya, siang-siang lagi hujan buat tidur. Hahaha. Bener juga ya Pak. Oke deh Pak. Oke, Raffi dan anak-anak semua, mari kita lanjutkan pelajaran ya. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Raffi dan Sari mendengarkan dengan antusias. Mereka pun akhirnya paham dengan materi cuaca.